Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belati Hati. Video kali ini kami akan membahas tentang betapa pentingnya menjaga lisan. Tapi jangan lupa untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu supaya channel ini semakin berkembang. Islam mengajarkan betapa pentingnya menjaga lisan. Karena menjaga lisan adalah sebab diampuninya dosa-dosa dan sekaligus akan memperbaiki amal. Menjaga lisan juga adalah jaminan bagi hamba untuk masuk surga. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang menjamin untukku sesuatu yang berada di antara jenggotnya atau mulut dan di antara kedua kakinya atau kemaluan, maka aku akan menjamin baginya surga." Hadis riwayat Bukhari. Yang memberikan jaminan adalah Rasulullah, dan jaminannya adalah masuk surga. Dan cara untuk mendapatkannya, yaitu seseorang hamba harus menjaga kemaluannya dan juga lisannya. Tapi mengapakah menjaga lisan ini sangat penting? Karena bila tidak dijaga, lisan dapat menyeret manusia ke neraka karena bahaya yang ditimbulkannya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengemukakan ada 14 macam bahaya lidah yang harus diperhatikan manusia. Yang pertama adalah perkataan yang tidak bermanfaat yang bisa membuat hati kasar. Yang kedua, mereka yang banyak omong, maka dia banyak bohong. Yang ketiga, omong kosong. Padahal ciri-ciri orang beriman adalah mereka yang senantiasa menghindarkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Yang keempat, menyebabkan pertengkaran dan dendam kesumat. Yang kelima, banyak bicara akan menimbulkan permusuhan antar kelompok dan golongan. Yang keenam, mereka yang berbohong dengan mengaku sebagai pakar suatu bidang. Yang ketujuh, ucapan yang mengandung hujatan dan cacian. Yang kedelapan, ucapan yang mengutuk seseorang atau suatu golongan. Yang kesembilan, ungkapan syair atau nyanyian porno yang bisa membangkitkan nafsu kebinatangan seseorang. Yang kesepuluh, senda gurau dengan mengolok-olok orang lain. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya mereka yang menertawakan teman-temannya, mereka akan jatuh ke dalam neraka, lebih jatuh dari bintang surya." Yang ke-11, mengejek orang lain. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum merendahkan atau menertawakan kaum yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka yang menertawakan. Jangan pula sekelompok wanita menertawakan kelompok wanita yang lain. Boleh jadi yang diperolok-olok itu lebih baik dari mereka, dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk." Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Yang ke-12 adalah membuka rahasia orang lain. Yang ke-13, berjanji palsu. Dan yang ke-14, bersumpah palsu. Semua itu akan merusak nilai-nilai amanah. Rasulullah bersabda, "Waspadalah terhadap pembohong, sebab pembohong dan orang-orang yang zalim sama-sama dalam neraka." Hadis riwayat Ibnu Majah. Bagi perempuan muslimah, sudah seharusnya kita berbicara menggunakan tata krama dan tutur kata yang baik.
Jangan sampai bahasa lisan yang kita sampaikan bisa menyakiti orang lain, ketus, nyelekit, dan juga menimbulkan permusuhan. Akhlak yang baik akan mengeluarkan bahasa yang baik. Lisan merupakan salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya. Allah Ta'ala menganugerahkan kepada manusia dua nikmat yang agung ini, yaitu nikmat kedua mata untuk melihat dan nikmat lisan sehingga bisa berbicara. Allah juga menciptakan dua bibir sebagai penutup lisan, sebagaimana Allah menciptakan kelopak mata sebagai pelindung mata. Sungguh, betapa agung nikmat Allah ini. Di antara bentuk mensyukuri nikmat lisan dan kedua mata adalah kita sebaiknya senantiasa menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah dan menjaganya dari perkara-perkara yang Allah murkai. Barang siapa yang Allah muliakan dengan penjagaan lisan dan pandangannya, maka dia akan mendapat faedah dan buah manis berupa banyaknya kebaikan yang akan kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Berikut ini ada faedah yang akan didapat oleh seorang mukmin yang pandai menjaga lisannya. Yang pertama, menjadi sebab diampuninya dosa-dosa. Yang kedua adalah jaminan untuk masuk surga. Pemberi jaminan ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan cara untuk mendapatkannya, yaitu seorang hamba menjaga kemaluannya dan juga lisannya. Yang ketiga adalah memberi keselamatan di dunia dan di akhirat. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Wahai Rasulullah, apakah keselamatan itu?" Rasulullah pun menjawab, "Jaga lisanmu, tetaplah tinggal di rumahmu, dan tangisilah dosa-dosamu." Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat adalah seluruh anggota badan akan lurus dan istiqomah. Rasulullah bersabda, "Jika manusia berada di waktu pagi, maka semua anggota badannya menyalahkan lisan. Mereka berkata, 'Wahai lisan, bertakwalah kepada Allah dalam urusan kami, karena sesungguhnya kami tergantung kepada dirimu. Jika kamu bersikap lurus, maka kami pun akan lurus. Namun jika engkau menyimpang, maka kami pun akan menyimpang." Hadis riwayat Tirmizi. Yang kelima adalah akan mengangkat derajat seorang hamba. Rasulullah bersabda, "Sungguh, seorang hamba mengucapkan sebuah kalimat yang Allah ridhoi, yang dia tidak memperhatikannya. Namun dengan sebab itulah Allah mengangkatnya beberapa derajat." Hadis riwayat Bukhari. Dan yang keenam, menjadi pokok dari segala kebaikan. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Nabi ketika memberi wasiat kepada Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Maukah engkau aku kabarkan dengan sesuatu yang menjadi kunci itu semua?" Aku menjawab, "Iya wahai Nabi Allah." Lalu beliau memegang lisannya dan bersabda, "Tahanlah lisanmu itu." Aku bertanya, "Wahai Nabi Allah, apakah sungguh kita akan diazab disebabkan oleh perkataan yang kita ucapkan?" Beliau menjawab, "Celakalah engkau wahai Mu'az. Tidaklah manusia itu disungkurkan ke dalam neraka di atas muka dan hidung mereka,
melainkan disebabkan ucapan lisan mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketujuh adalah merupakan tanda keimanan yang kuat kepada Allah Ta'ala. Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Azza wa Jalla memberikan anugerah dan kemuliaan dengan nikmat ini. Syukurilah nikmat ini dan semangat untuk menjaga lisan dari berbagai dosa-dosa lisan yang menyebabkan seorang muslimah celaka di dunia dan di akhirat. Demikianlah betapa pentingnya manusia menjaga lisan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dulu video kali ini. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.